wabarakatuh. Halo semuanya, saya Anissa Daratistia dengan NIM 250302100020. Saya adalah lulusan S1 Farmasi dari Universitas Bumi Gora dan telah menyelesaikan pendidikan profesi apoteker serta magister farmasi di Universitas Islam Indonesia. Perjalanan saya di dunia farmasi berawal dari saya ingin tahu sederhana bagaimana obat kecil bisa mempengaruhi pada tubuh manusia. Pertanyaan itulah yang menuntut saya menekun farmakologi, ilmu yang menjadi jantung dari dunia farmasi modern. Kini saya sebagai seorang apotek klinis, dosen, peneliti, dan pengelola apotek yang mengabdi hidupnya untuk ilmu, kemanusiaan, dan pelayanan kesehatan. Saya bekerja sebagai apotek klinis di Rumah Sakit Siloam Hospital Yogyakarta. Di sana, saya menjadi bagian dari tim farmasi klinik yang memastikan setiap pasien mendapatkan terapi obat yang tepat, aman, efektif, dan terukur. Peran ini saya jalankan sesuai dengan prinsip pelayanan kefarmasian yang terpusat pada pasien. Tugas saya bukan sekedar menyiapkan obat, tetapi juga memastikan pasien memahami cara penggunaannya, memantau efek samping, serta menilai interaksi antar obat yang mungkin terjadi. Farmasi klinis bukan hanya tentang obat, tetapi tentang kehidupan yang lebih baik bagi pasien. Karena itu, saya berkolaborasi dengan dokter dan tim medis untuk menentukan terapi yang paling sesuai bagi kondisi masing-masing pasien. Saya juga menjadi dosen farmakologi di Universitas Islam Indonesia. Saya membimbing mahasiswa farmasi agar memahami tidak hanya yang dilakukan obat terhadap tubuh, tetapi juga apa yang dilakukan tubuh terhadap obat. Dua aspek besar dalam ilmu farmakologi. Saya juga mendirikan jaringan apotek sehat farma, yaitu beberapa apotek modern yang menerapkan sistem pelayanan digital dan farmakologi aktif, di mana keamanan penggunaan obat terus dipantau dan setiap laporan efek samping menjadi bahan pembelajaran ilmiah. Bidang yang saya tekunin adalah farmakologi. Farmakologi merupakan cabang ilmu yang belajar interaksi antara obat dan tubuh manusia, mencakup bagaimana obat bekerja, bagaimana tubuh berproses obat, serta efek yang dihasilkan. Secara umum, proses kerja obat dapat dijelaskan melalui konsep ADME, Absorptive, Distributive, Metabolism, and Excretion. Pemahaman terhadap konsep ini sangat penting bagi seorang apoteker agar dapat memberikan rekomendasi dosis dan terapi yang paling tepat untuk setiap pasien. Selain itu, saya juga mendalami farmakogenomik, yaitu cabang farmakologi yang mempelajari bagaimana faktor genetik seseorang mempengaruhi respon terhadap obat. Bidang ini sangat relevan dengan perkembangan dunia medis masa kini, di mana terapi semakin mengarah pada konsep pengobatan yang disesuaikan dengan karakteristik genetik dan fisiologis pasien. Saya percaya masa depan dunia kesehatan ada di tangan mereka yang mampu mengaduk ilmu farmakologi klasik dan teknologi modern melalui riset dan publikasi ilmiah. Saya ingin berkontribusi dalam penemuan dan optimalisasi terapi obat yang lebih aman dan efektif bagi masyarakat Indonesia. Menjadi seorang apoteker berarti menjadi penjaga nilai kemanusiaan di balik set. Profesi ini menuntut kejujuran ilmiah, tanggung jawab moral, dan ketelitian dalam setiap tindakan. Saya selalu berpegang pada kode etik apoteker Indonesia yang menegaskan bahwa seorang apoteker harus mengutamakan kepentingan pasien di atas kepentingan pribadi, menjaga rahasia, dan mengembangkan diri terus-menerus. Dalam menjalani profesi ini, saya juga menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan moral, terutama sila kedua dan kelima, yang dimana kemanusiaan yang adil dan beradab, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan tujuan profesi kefarmasian, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui menggunakan obat yang bijak, tradisional, dan bertanggung jawab. Moto hidup saya berbunyi, ilmu tanpa etika adalah buta, dan etika tanpa ilmu adalah hampa. Karena tanpa etika, ilmu kehilangan arah, dan tanpa ilmu, etika kehilangan dasar kebijakan. Keseimbang keduanya menjadi pondasi dalam setiap langkah saya, baik di ruang kuliah, di rumah sakit, maupun di tengah masyarakat. Sebagai tenaga profesional, saya meyakini pentingnya mengembangkan diri berkelanjutan untuk menjaga kompetensi. Saya rutin mengikuti seminar nasional dan internasional terkait farmakoterapi, farmakovigilasi, dan biotika, dan inovasi pendidikan farmasi. Saya juga menulis artikel ilmiah di jurnal farmasi dan kesehatan, serta menjadi bimbingan penelitian mahasiswa.
Melalui kegiatan ini, saya berupaya menanamkan budaya ilmiah dan kritis, analitis, dan etis di lingkungan akademik. Sebagai dosen, saya ingin memastikan ilmu yang saya ajarkan di kelas tidak berhenti di teori, tetapi benar-benar teraplikasi dalam pelayanan farmasi di lapangan. Saya percaya pendidikan pelayanan adalah dua sisi yang saling melengkapi. Kegiatan saya berputar antara pelayanan klinik, penelitian, dan pengajaran. Rumah sakit saya melakukan evaluasi terapi obat, pemantauan efek samping obat, konseling pasien tentang penggunaan obat yang aman dan rasional, dan berkolaborasi lintas profesi untuk menentukan terapi obat yang optimal. Di kampus, saya mengajari mata kuliah farmakologi dasar, farmakologi klinis, dan etika profesi, serta bimbingan mahasiswa dalam penelitian bertema penggunaan obat rasional di masyarakat. Sedangkan di apotek, saya menerapkan sistem smart pharmacy, di mana pelayanan farmasi berintegrasi secara digital, mulai resep, konseling daring, hingga pemantauan stok obat secara real time. Melalui pendekatan ini, saya ingin menghadirkan pelayanan kefarmasian yang humanis, efisien, dan berbasis teknologi. Ini bukanlah akhir perjalanan, melainkan awal dari pengabdian yang lebih luas. Saya ingin terus belajar, meneliti, dan mengabdi selalu melalui ilmu yang saya cintai, yaitu farmakologi. Saya percaya seorang apoteker sejati bukan hanya memberi obat, melainkan menjaga keselamatan, keilmuan, dan nilai kemanusiaan. Saya, Anissa Daratistia, lulusan Universitas Bumi Gora dan Universitas Islam Indonesia, seorang apoteker, dosen, dan peneliti di bidang farmakologi, ingin menyampaikan inilah kisah saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.